Selamat pagi anak-anak kelas 4. Hari ini kita akan melanjutkan tema 4 berbagai pekerjaan, subtema 2 pekerjaan di sekitarku. Pembelajaran 4 sampai dengan 6. Seperti biasa, catatlah hal-hal yang penting ya nak ya, dicatat di buku catatannya. Langsung saja ke materi pertama. Pembelajaran 4, muatan bahasa Indonesia, menyampaikan pendapat tentang suatu cerita. Hal-hal yang perlu anak-anak perhatikan saat menyampaikan pendapat, yaitu yang pertama, memahami tema cerita, yang kedua, menuliskan pendapat dengan bahasa yang singkat dan jelas. Kemudian, pembelajaran 4, muatan PPKN, sikap tokoh yang sesuai dengan sila kedua Pancasila, membantu nenek menyeberang jalan, merupakan salah satu contoh sikap yang sesuai sila kedua Pancasila. Contoh yang lain masih banyak lagi tentang atau yang sesuai dengan sila kedua. Lanjut. Pembelajaran 5, muatan IPS, kegiatan ekonomi mencakup 3 kegiatan berikut. Ini sudah Bu Guru pernah sampaikan pada saat pembelajaran di sekolah. Kegiatan ekonomi produksi, pelaku kegiatan ekonomi disebut produsen. Bu Guru ulang, pelaku kegiatan ekonomi disebut produsen, ya. Orangnya itu produsen, kegiatannya adalah produksi. Yang B, kegiatan ekonomi distribusi, pelaku ekonomi distribusi disebut distributor. Orangnya disebut distributor, sedangkan kegiatannya disebut distribusi. Jangan sampai salah ini. Yang C, kegiatan ekonomi konsumsi, pelakunya adalah atau disebut konsumen atau orang yang melakukan kegiatan konsumsi itu disebut konsumen. Sudah, lanjut. Muatan IPS, kegiatan ekonomi pada proses penjualan sayuran. Perhatikan skema kegiatan sayur kangkung berikut. Yang pertama, kangkung ditanam dan dirawat oleh petani. Yang kedua, kangkung yang sudah siap panen akan dipanen oleh petani. Yang ketiga, tahap yang ketiga yaitu kangkung siap diantarkan ke pasar-pasar. Kemudian yang keempat, kangkung dijual kepada pembeli. Yang kelima, kangkung yang telah dibeli dapat dimasak dan dikonsumsi. Nah, di sini coba anak-anak sebutkan tahapan-tahapan apa saja yang merupakan produksi, distribusi, dan konsumsi. Di sana tahap pertama dan kedua itu adalah tahapan produksi. Kemudian tahap yang ketiga itu tahapan distribusi. Itu menyalurkan ya. Kemudian yang keempat dan kelima itu konsumsi. Ya. Yang keempat kelima orangnya yang memakan itu adalah disebut dengan konsumen ya. Lanjut. Pembelajaran 5 SBDP apresiasi terhadap gambar pemandangan. Perhatikan gambar berikut. Contoh apresiasi hasil gambaran bagus, gambar pemandangan sawahnya sudah jelas. Gambar ini juga memiliki pesan positif, yaitu kita harus memanfaatkan sumber daya alam dengan bijak. Nah, itu adalah contoh apresiasi terhadap gambar pemandangan. Lanjut. Nah, di sini muatan SBDP prinsip dalam seni rupa ada perspektif, proporsi, komposisi, gelap terang, bayang-bayang. Nah, itu adalah prinsip-prinsip dari seni rupa. Ada juga modelnya seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya di sini seperti biasa ya, Bu Guru tidak bisa menjelaskan panjang lebar karena menggunakan waktu. Anak-anak lihat modul halaman 51. Modul 4 tema 4 halaman 51. Di sana lebih jelas ya. Next. Pembelajaran 6, muatan BI atau bahasa Indonesia memberikan pendapat pribadi tentang pesan moral dari suatu cerita. Pesan moral itu sama dengan amanat, merupakan pelajaran berharga dalam sebuah cerita yang dapat kita jadikan pelajaran dalam kehidupan sehari.
sehari-hari. Nah, di sini Bu Guru tugaskan anak-anak untuk mencari sebuah cerita, kemudian tuliskan pesan moral dari cerita tersebut. Ceritanya anak-anak bebas ya. Anak-anak bisa mencari cerita dimanapun, di buku Bu Pena juga boleh, atau di modulnya juga boleh, di mozaik juga boleh. Bebas untuk ceritanya di sana. Anak-anak cari pesan moral atau amanat yang disampaikan di sana ya. Next. Pembelajaran 6, PPKN membedakan sikap baik dan tidak baik. Berikut contoh sikap yang baik dan tidak baik dalam kehidupan sehari-hari. Sikap baik sila 1 sampai ke 5 anak-anak baca sendiri, dipahami. Ya, Bu Guru tidak bisa membaca satu-satu di sini. Sudah? Di sini tugas mandiri. Tugas mandirinya membaca sendiri ya. Sudah Bu Guru sampaikan materinya. Untuk tambahan materi, anak-anak pelajari buku Mozaik 4D pembelajaran 4 sampai 6 dan modul tema 4 subtema 2 pembelajaran 4 sampai dengan 6. Di sini kegiatan anak-anak adalah membaca materi dengan mandiri, dibaca sendiri. 2 buku ini anak-anak baca sendiri ya, dipahami. Hal-hal yang anak-anak kurang mengerti nanti anak-anak bisa sampaikan pada hari Sabtu atau hari Rabu. Ya, sekian pembahasan materi untuk hari ini. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.